Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini jumpa lagi dengan saya Zulia Hamidah ya, dalam kelas motivasi. Nah teman-teman sekalian, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dan bisa teman-teman amalkan ya informasi yang saya sharekan hari ini. Nah, saya ingin men-sharekan khususnya teman-teman yang punya bisnis di luar sana, baik itu bisnis kesehatan, bisnis pendidikan, ataupun teman-teman memiliki bisnis seperti jual perabot rumah tangga, pakaian ya. Teman-teman bisa mengamalkan tips sukses yang saya sharekan hari ini, yaitu bagaimana kita bisa sukses dengan menerapkan rumus 5D. Apa sih 5D itu? Teman-teman bisa menerapkan rumus yang pertama adalah D, yaitu dagang. Nah, ketika teman-teman punya yang namanya bisnis ya, secara otomatis ketika mau laku produknya, artinya teman-teman harus promosi, harus berdagang ya, baik secara online ataupun offline. Nah, caranya apa? Caranya dengan teman-teman men-sharekan ya iklan-iklan setiap hari. Jangan menjadi pedagang yang ibaratnya hari ini jualan, besok tutup jualan, hari ini iklan, besok tutup iklan. Ya jangan seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi usahakan bisa konsisten ya dalam berdagang, dan jangan pernah malu untuk berdagang. Kenapa? Karena Nabi kita sendiri yaitu pedagang ya. Artinya ketika teman-teman berdagang, artinya teman-teman mengikuti jejak Nabi kita untuk melakukan perdagangan. Itu dia. Jadi rumus yang pertama adalah D, yaitu dagang. Nah, rumus yang selanjutnya, ketika teman-teman mau sukses dalam semua bisnis yang teman-teman tekuni sekarang ya, kalau Anda seorang muslim ya, artinya teman-teman bisa menerapkan rumus yang kedua, yaitu duha ya. Jadi Anda sebagai seorang pengusaha, kunci suksesnya adalah rutin konsisten setiap hari sholat duha ya. Ketika teman-teman misalnya tidak mampu menjalankan 12 rakaat sholat duha ya, teman-teman bisa sholat duhanya itu misalnya 8 rakaat. Kalau tidak bisa 8 rakaat bisa 4 rakaat. Kalau tidak bisa 4 rakaat bisa 2 rakaat. Yang jelas teman-teman setiap hari konsisten untuk sholat duha itu. Terus kalau teman-teman bertanya kira-kira sholat duhanya itu dari jam berapa? Kalau untuk sholat duha dimulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12. Jadi teman-teman bisa melihat kondisi waktu. Kalau teman-teman di antara jam 7 sampai jam setengah 12 nya sudah tidak sibuk ya, teman-teman bisa melakukan sholat duha 2 rakaat minimal ya. Kemudian setelah sholat duha, teman-teman bisa menerapkan rumus yang ketiga, yaitu rumusnya adalah doa. Jadi setelah teman-teman sholat duha ya, teman-teman berdoa kepada sang pemilik hati pembeli ya. Karena bagaimanapun ketika teman-teman membuat iklan atau berdagang ya, menerapkan rumus pertama itu berdagang ya, tapi belum ada pembeli. Nah teman-teman libatkan Allah dalam proses pembelian itu. Teman-teman berdoa meminta agar dilancarkan urusan dalam perdagangan. Itu dia. Jangan menganggap diri sudah merasa bahwa hebat ya, tidak perlu campur tangan Allah, tidak perlu berdoa pasti akan laku, jangan ya. Tapi jadikanlah doa itu sebagai perantara kita agar apa yang kita jual bisa dibeli oleh pembeli. Kemudian jadikanlah doa itu membuat kita ibaratnya Allah meyakini bahwa ketika kita selalu berdoa, Allah itu mendengar ya doa-doa hambanya, dan pastinya akan mewujudkan doa-doa itu. Kalau belum di dunia diwujudkan, insya Allah di akhirat akan diwujudkan gitu. Terus tips yang keempat, yang D, yaitu adalah zikir ya. Zikir, jadi khususnya untuk Anda seorang muslim ya, bisa menerapkan zikirnya itu adalah astagfirullah.
ketika misalnya teman-teman melakukan kayak ibu rumah tangga memasak, mengurus anak ya, bisa teman-teman lakukan zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apapun pekerjaan teman-teman lakukan zikir astagfirullah. Karena pernah saya mendengar sebuah kisah ulama, di mana kisah ulama ini ya seorang pedagang roti yang punya impian untuk bertemu ulama yang termasyhur, terkenal pada saat itu ya. Kemudian dengan melakukan istighfar setiap kali dia mengaduk rotinya ya, dengan istighfar itu ternyata dia memudahkan dirinya untuk mewujudkan apa yang impikan untuk ketemu sama si ulama ini, dia terwujud itu. Jadi jangan pernah mengabaikan istighfar, utamanya istighfar utamanya berzikir, yaitu mengucapkan astagfirullah ya teman-teman sekalian. Nah terus rumus D yang terakhir adalah dermawan. Bagi teman-teman yang punya bisnis, yang punya perdagangan ya, pedagang, usahakan teman-teman menjadi dermawan. Artinya ketika misalnya teman-teman mau sukses bisnisnya, teman-teman harus mengeluarkan sedekah di awal ya, karena Allah itu akan melancarkan rezeki seseorang ketika orang itu betul-betul mau berdermah ya, mau bersedekah kepada siapa saja, baik itu orang fakir miskin, janda-janda, siapa saja yang ditemui. Dan yang saya dapat informasi yang paling bagus, ketika teman-teman mau bersedekah, bagusnya sedekahnya di pagi hari atau setelah sholat duha, bisa teman-teman bersedekah. Kalau misalnya menganggap bahwa saya tidak punya, setiap pagi saya tidak bisa menemui orang ya untuk bersedekah karena tidak ada yang datang misalnya kan, atau fakir miskin yang datang meminta, tidak ada yang pagi hari, teman-teman bisa membuat ya celengan khusus ya sedekah seperti ini dia. Sedekah subuh bisa Rp2.000 setiap hari disedekahkan seperti ini. Selamat mencoba. Jadi teman-teman bisa menyedekahkan ya misalnya Rp2.000 satu hari setelah sholat duha, teman-teman sedekahkan. Kemudian setelah itu kalau sudah terkumpul dalam satu minggu itu, hari Jumatnya bisa teman-teman bawa ke masjid ya, karena kalau misalnya seseorang menginfakkan sebagian hartanya di hari Jumat ya, di hari kemuliaan Islam ya, insya Allah cepat mengijabah doa-doanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempraktekkan 5 rumus D, insya Allah saya percaya bisnis teman-teman akan lebih lancar, lebih sukses lagi. Jadi yang pertama D, dagang ya, yang kedua adalah duha, yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah zikir, dan yang kelima adalah dermawan. Jadi silahkan teman-teman aplikasikan 5D dalam bisnis Anda. Saya percaya ketika Anda menerapkan rumus 5D ini, bisnis Anda akan semakin berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan ya video-video selanjutnya untuk di channel YouTube Zulia Hamidah, dan pastikan teman-teman subscribe supaya Anda menjadi orang pertama untuk mendapatkan informasi-informasi baru dari saya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, dan salam optimis selalu. Better life with MCI. Assalamualaikum, bye-bye.